Lanjut nomor 11. Nah, ini matriks nih. Matriks biasanya kalau di UTBK itu relatif sederhana, silakan teliti ya. Nomor 11, UTBK 3 tahun lalu. Jika K memenuhi persamaan perkalian matriks dikurangi matriks, maka nilai K-3, nah kita fokus ini nih, yang ada K-nya aja. Berarti yang ada K-nya itu bisa kita gunakan baris 1 atau baris 1 kolom 2 ya. Nah, atau baris 2 kolom 2. Boleh pakai. Intinya yang ada kolom 2-nya. Berarti kita fokus ini yang kolom 2 berarti kan yang ini kan. Yang ini atau yang 2 atau yang 3 ya. Yang boleh yang ini sama ini atau boleh juga yang ini sama kok sama-sama biru. Boleh juga yang ini sama ini. Nah, kita pakai yang baris 1 kali kolom 2 aja, berarti yang ini. Baris 1 kolom 2 kan 2 sama 6 ya. Nah, baris 1 kolom 2 berarti kan 2 dikali K, berarti kan 2K ditambah 1 kali 6 dikurangi nih. 2 itu sama dengan 6. Maka langsung dapat nilai K-nya nih. Berarti 2K sama dengan 6 dikurangi 6 ditambah 2. Berarti 2K sama dengan 2, K-nya 1. Pertanyaan K-3. Berarti K-3 sama dengan 1-3. Berarti hasilnya min 2. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Jadi nggak perlu dihitung perkalian matriksnya ya. Cukup kita cari. Karena K-nya di kolom 2, ya kita fokus ke kolom 2 aja. Boleh pakai baris 1 kolom 2, boleh pakai baris 2 kolom 2. Kalau baris 1 kolom 2 berarti yang ini, kalau baris 2 kolom 2 berarti yang bawah. Tuh, kebayang Diandra, Yasmin? Ya, Kak. Oke, berikutnya nomor 12. Masih UTBK 2 tahun lalu. 3 tahun lalu, terdapat kolam ikan dengan bentuk persegi panjang dengan panjang 300 meter dan lebar 120 meter. Di sekeliling kolam akan diberi kursi yang bentuknya persegi dengan lebar kursi 0,5 meter sampai 1 meter dan jarak antar kursi 2 meter. Manakah hubungannya benar untuk kuantitas S dan T berikut, di mana S-nya banyak kursi, T-nya 360. Berarti S-nya ini kan bentuknya persegi panjang ya kolamnya, di mana ada kursinya nih. Di mana jarak antar kursi 2 meter tapi lebar kursinya macam-macam ya. Berarti sebenarnya pemasangan kursi ada 2 kemungkinan nih. Yaitu pemasangan kursi itu pasang kursinya itu berarti kemungkinannya antara 2,5 sampai 3 ya. Karena kan 0,5 sama 2 sama 1 sama 2. 0,5 tambah 2 itu 2,5, 1 tambah 2 itu 3. Maka banyak kursinya itu sama aja antara keliling dibagi P yang maksimum. Berarti yang 3 nih, P maksimum. Sedangkan yang maksimum berarti keliling persegi panjang dibagi sama P yang minimum. Keliling persegi panjang berapa nih? Kita tadi dulu kelilingnya. Kelilingnya itu kan berarti 2 dikali 300 ditambah 120. Berarti 2 kali 420. Itu 840. Berarti S-nya itu antara 840 dibagi 3 dan 840 dibagi 2,5. Nah, 840 dibagi 3 ini jelas ya. Ini berarti 280, sedangkan 840 dibagi 2,5, berapa nih? 80 dibagi 2,5,
itu 336. Nah, ternyata di sini T-nya kan 360 nih. S itu antara 280 sampai 336. Dia nggak nyampe 360 ya. Otomatis S-nya kurang dari T ya. Tuh, yang B. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Belum lanjut? Jelas? Jelas, Kak. Tuh, silakan diskus dulu kalau udah jelas. Kalau udah kasih tahu, Yasmin, Diandra. Sudah, Kak. Oke, lanjut nomor 13. Sebuah segitiga sama sisi mempunyai sisi yang panjangnya sama dengan diagonal persegi. Berapakah luas perseginya? Berarti kita jabarkan dulu ya. Ini ada segitiga sama sisi nih. Nah, misalkan nih, di mana panjang sisinya sama dengan panjang diagonal persegi ya. Nah, ini misalkan kalau A ya, berarti ini A-nya nih. Otomatis ini apa namanya? Ukuran perseginya berarti A per akar 2 ya. Karena kan kalau ini biasanya kalau S ini kan S akar 2. Berarti kalau ini A tinggal kamu bagi akar 2 ya. A per akar 2. Maka luasnya berapa? Luas perseginya berarti kita cari adalah A kuadrat akar atau A akar 2 kali A akar 2 ya. Luasnya berarti luas perseginya adalah A akar 2 dikali A akar 2 atau A kuadrat per 2-nya berapa nih? A kuadrat digeser deh biar cukup. Kita geser dulu. Nah, ini tadi perseginya ukuran diagonalnya A ya. Ini A otomatis ini jadi A per akar 2. Ini juga A per akar 2. Maka luas perseginya adalah A per akar 2 dikali A per akar 2. Atau jadi A kuadrat per 2. Ini berapa? Nah, putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaannya. Pernyataan 1, tinggi segitiga 6 akar 3. Nah, tinggi segitiga kan ini nih. Tinggi segitiga sama sisi itu ada rumusnya ya. Tinggi segitiga sama sisi itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu apa? Tinggi segitiga sama sisi. Tinggi segitiga sama sisi itu rumusnya apa namanya? Agak lupa saya. Tinggi segitiga sama sisi itu rumusnya ntar dulu. Kita hitung aja deh. Daripada karena saya agak lupa ya tinggi segitiga sama sisi. Ini kan sama isi kan A ya. Ini berarti kita gunakan A kuadrat dikurangi apa namanya? Setengah A kuadrat diakarin. Tinggi segitiganya tahu nih kita maka dapat nyari A-nya ya. Tinggi segitiganya 6 akar 3 nih. 6 akar 3 kuadrat sama dengan ini jadi A kuadrat min 1/4 A kuadrat. Ini berarti 36 kali 3 itu 108 ya. Ini berarti 5/4 A, kok 5/4? 3/4 A kuadrat. Nah, ini berarti hasilnya A-nya atau A kuadratnya, ini kita catat ya, 36. 36 kali 4 itu 144. Maka A-nya 12. A-nya 12 berarti kan masukin sini dapat nih. Nah, berarti dia memenuhi ya. Ini berarti cukup nih.
Cukup karena A-nya dapat, maka bisa dimasukin sini luasnya dapat. Sekarang luas segitiga 36 akar 3. Kalau dengan luas segitiga saja, nah luas segitiga sama sisi itu kan ada rumusnya ya. Nah kan segitiga sama sisi itu kan apa namanya? Sudutnya kan 60 nih, kita gunakan setengah S kuadrat sin 60 ya. Nah, minimal luasnya adalah 36 akar 3. 36 akar 3 sama dengan setengah S-nya kan tadi A ya ini ya. Berarti A kuadrat sin 60 itu setengah akar 3. Akar 3-nya coret nih. Berarti ini A kuadratnya dapat ya. A kuadratnya 36 kali 4, 144. Berarti A-nya juga dapat 12. Bisa dimasukin sini ya. Nah, maka dapat luasnya juga. Berarti cukup. Berarti pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga sudah cukup. Maka jawabannya yang D. Tuh. Kebayang atau ada yang masih bingung? Yasmin, Naura, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sebelum di screenshot? Belum ada, Kak. Masih paham berarti ya? Masih bisa ya dipahami ya? Silakan di screenshot dulu. Kalau udah dikasih tahu. Udah belum? Diandra, Yasmin? Halo? Sudah, Kak. Oke, lanjut nomor 14, 15. 14, 15. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 1 kali x plus 4 dan gx x min 2 dikali x min 1. Di mana hx adalah fx min gx. Ya, kita cari dulu aja nih. Integralnya berapa? Berarti kita cari fx-nya dulu ya. Fx min gx-nya kita cari dulu nih. Fx min gx. Fx-nya kan berarti 2x kuadrat plus 8x plus x plus 4 ya. Dikurangi gx-nya x kuadrat min x min 2x plus 2. 2x kuadrat min x kuadrat, tinggal x kuadrat ya. 8 tambah 1 9. 9 dikurangi min 3 berarti plus 12x. 4 dikurangi 2 itu berarti plus 2. Maka integralnya integral hx dx biasa nih ya. Integral x kuadrat ditambah 12x tambah 2 dx. Integral x kuadrat itu kan sepertiga x pangkat 3. Integral 12x berarti kan 12 per 2, 6. X pangkat 2. Integral 2 ya berarti 2x. Karena nggak ada batasnya, berarti integral tak tentu. Maka plus C. Nih, maka jawabannya yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Paham, Kak. Berikutnya terakhir nomor 15. Diketahui fx itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx. Apakah kurva y sama dengan fx mempunyai nilai maksimum atau minimum? Nah, berarti kan apa? Syarat nilai maksimum atau minimum itu kan syaratnya berarti kan turunan pertamanya itu sama dengan 0, di mana nilai diskriminannya lebih dari 0 ya. Jadi syarat suatu kurva memiliki nilai maksimum minimum itu syarat pertama itu turunan pertamanya sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya lebih dari
0. Itu syarat temunya nilai maksimum atau minimum. Itu harus gini ya. Turunan pertama sama dengan 0 dan diskriminannya lebih dari 0. Berarti langkah pertama kita turun dulu nih, sebelum kita ke soalnya nih. Ini kan berarti, soalnya kan jelas ya, berarti harus diskriminannya lebih dari 0 nih. Maka turunan pertamanya f aksen x-nya itu kan berarti 1/3 x pangkat 3, jadi x kuadrat ditambah 2bx ditambah c sama dengan 0. Kita cari diskriminannya. Diskriminannya kan b kuadrat min 4ac ya. B kuadrat min 4ac berarti 2b kuadrat min 4 kali 1 kali c. Itu berarti kan 4b kuadrat min 4c ya. Nah, di mana nilai diskriminannya lebih dari 0? Berarti 4b kuadrat min 4c lebih dari 0. Maka b kuadrat min c-nya lebih dari 0. Jadi supaya dapat b kuadrat min c-nya lebih dari 0, apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan? Jadi ini harus ketemu ini ya, harus b kuadrat min c-nya harus lebih dari 0. Ini harus dapat yang ini. Acuannya ke sini. Pernyataan 1, c-nya kurang dari 0. Nah, kalau b kuadrat kan pasti positif nih, kita masukin sini. Berarti kan b kuadrat kan positif ya, kita tulis dulu deh. Biar nggak bingung ya. Kita masukin ke b kuadrat min c. Ini kan b kuadrat itu pasti positif ya. Positif dikurangi c kurang 0 nih, dikurangi negatif. Berarti kan kita peroleh positif ditambah positif ya. Kan min ketemu min kan. Maka hasilnya positif. Positif itu lebih dari 0 kan. Maka pernyataan 1 saja cukup. Itu. Atau kalau kamu bingung pakai angka juga boleh lah. B-nya kan jelas positif, C-nya misalkan min 1. Positif dikurangi min 1, berarti kan positif tambah 1 kan. Suatu bilangan positif tambah 1 itu pasti positif. Itu juga boleh. Maka pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2, B-nya kurang dari C. Nah, bisa kita masukin angka biar nggak bingung deh. Biar nggak bingung kita masukin angka ya. B-nya misalkan itu 1. B-nya 1 lah misalkan. C-nya 3 gitu ya. C-nya 3 kita masukin ke sini. B kuadrat min C. Nah, berarti kan 1 dikurangi 3. Itu min 2. Ternyata nggak lebih dari 0 ya. Maka dia tidak memenuhi. Maka yang ini tidak cukup. Maka jawabannya yang B. Jadi kalau udah ada satu yang cukup, walaupun yang ini nggak cukup, jangan kamu gabungin ya. Tapi jawabannya langsung aja yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Yasmin, Yandra, jelas? Iya. Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum mengerjakan diksinya? Sebelum saya save juga nih. Udah jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas, ini saya save dulu ya. Silakan sambil di